tunggu dulu ya, kok dibilang bintang sih dia? Menurut gue pribadi ya, gue bilang dia bukan bintang ya. Cuma oke, main di timnas, Fansnya banyak. mukanya ganteng, ya. Bintang karena itunya. Bintang karena itu, karena bikin gol dahsyat lawan Korea. Di Piala Asia, 2 gol ya. Tapi juga kalau lihat satu timnas dia nggak selalu mainnya tuh stabil atau konsisten ya. Kadang turun banget, kadang dia jadi dibilang bintang tuh harus stabil mainnya. Kayak Ronaldo tuh kan stabil, belum bintang. Maaf nih ya bagi yang bilang dia bintang, maaf nih ya. What's going on everyone? Balik lagi bersama gua Kenza di Koprol Bola edisi Kamis. Karena itu edisi bedah Super League 2025-2026. Oke, weekend kemarin Super League baru aja menggelar pertandingan pekan perdananya. Artinya kita udah punya bahan obrolan nih buat kalian semua. Kalau kemarin pas off season kita masih meraba-raba, sekarang udah jelas lah kita mau ngomongin apa. Oke, untuk sedikit recap di pertandingan pekan pertama kemarin, ada Borneo FC menang 1-0 lawan Bayangkara Presisi. Kemudian PSIM Yogyakarta menang 1-0 lawan Persebaya Surabaya. PSM Makassar imbang 1-1 lawan Persijap Jepara. Persib Bandung menang 2-0 lawan Semen Padang. Dewa United kalah 1-3 dari Malut United. Madura United kalah 1-2 dari Persis Solo. Bali United imbang 1-1 lawan Persik Kediri. Persija Jakarta menang 4-0 lawan Persita Tangerang. Dan terakhir ada Arema FC yang menang 4-1 dari PSBS Biak. Nah, statistik menariknya nih di pekan pertama. Dari 9 laga pekan pertama ada 24 gol yang tercipta. Artinya rata-rata ada 2,67 gol per pertandingan. Ada 4 tim tuan rumah yang menang, tim tandang menangnya 3. Tim promosi ini menariknya, ada 2 yang meraih hasil positif, PSIM dan Persijap. Dan langsung ada hat-trick di pekan pertama dari penyerang Arema FC Dalberto. Oke, di edisi review dan preview kali ini gua nggak sendirian, gua ditemani oleh 2 kawan yang udah kenyang pengalaman lah di Liga Indonesia. Ada Om Lano, Ribet. dan ada Andika. Hai. Oke, langsung ke pembahasan nih guys. Dari 9 pertandingan pembuka pekan pertama, 9 pertandingan pembuka, mana nih yang jadi kejutan terbesar buat kalian? Jelas Dewa United vs Malut United. Kenapa tuh? Kan Dewa digadang-gadang, diunggulin. Semua orang tuh pasti pengen lah nonton. Karena kan dia baru aja datengin dari Pali, Rafael Strike, terus Nick Kuipers, Kasose, terus bahkan si Privat Barga gitu. Jadi lengkap, mereka kan mereka udah kuat, jadi sekarang tambah kuat gitu. Jadi ya udah, dan mengejutkannya mereka kalah di kandang sendiri. 3-1 pula. Kebobolan 3 gol dulu kan. Nah, itu kan sesuatu yang mengejutkan gitu. Dengan Malut United yang barusan ganti pelatih dari Imran ke Coach Andrew Susilo begitu. Itu sih kalau gua. Nah, kalau dari Lano setuju nggak nih kekalahan Dewa United jadi kejutan terbesar? Ya, setuju. Selain juga ini ya, PSIM sama Persebaya yang PSIM minta gol di kandangnya Persebaya itu juga bagi saya kan mantan Persebaya, jadi bagi Surabaya itu dosa besar, itu kalah di kandang itu dosa besar. Tapi oke, yang Dewa ini yang sangat mengagetkan. Soalnya kan Dewa ini orang, mungkin para kaum pengamat bilangnya nih saing terbesarnya Persib nih untuk calon juara nih, karena mereka itu anak serta tuh komplit skuadnya. Tapi kok malah pas kemarin lawan Malut tuh antitesis lah kalau boleh bilang gitu. Nah, itu sih yang selama ini saya katakan terjadi ya, bahwa kalau tim terlalu banyak bintang pasti ada ego yang akan perlu bergesek. Nah, ini ujungnya di lapangan jadinya tidak seimbang kelihatannya sepertinya ya. Ngomongin soal bintang nih, Dewa kan baru ada satu lah pemain bintang nih, Rafael Struijk. Kemarin dia main 40 menit di babak pertama, terus di babak kedua digantiin Lili Pali. Nah, menurut abang-abang semua nih, gimana sih performa Struijk kemarin? Gue bilang nggak bintang, dia biasa aja gitu kan. Nah, kemarin tuh gue bilang untuk Struijk ini strike 1. Ini strike 1 nih. Ya, bahwa Anda tidak perform sesuai dengan yang ekspektasi publik gitu. Dan ya mungkin juga karena kehadiran dia dan kehadiran beberapa
kayak Barga juga mungkin juga menciptakan ketimpalan ya di squad tim, sehingga kalau nggak salah kan Egy geser kan Egy ya. Iya kayak gitu. Nah itu menurut gua blunder ya. Jadi buat tidak seimbang aja gitu. Nah, iya nih, menariknya karena ada Struijk, Egy yang biasa main di sayap digeser agak ke tengah nih. Nah, menurut lu ini gimana, Dik? Nah, jadi ternyata sebenarnya Rafael Struijk itu didatengin buat mengisi kekosongan slot U23. Oke. Bukan kekosongan sih, maksudnya tipis saja, karena mereka setahu yang dibaca kan baru Dani Saputra dan Muhammad Kafeatur. Kafeatur cedera. Jadi dia didatangkan, ya udah otomatis Ricky putar otak lah, gimana caranya? Ya udah akhirnya Egy ditarik belakang. Cuma yang gue heran sih, dia ditarik belakang tapi Jajanya dikorbanin cadangan gitu. Padahal Jaja ini ibarat kata metronom lah. Kunci dari musim lalu kan. Dia jangkarnya breaker, kan? Ya jangkarnya lah, breaker, playmaker, visinya jalan gitu. Oke lah, mungkin kemarin kakak Ricky yang ngambil gitu. Cuma kan ya gimana ya, dari musim kemarin pun terlihat banget kalau Jaja ini yang megang tengahnya. Ya beda karakter lah, Ricky beda karakter. Nah, beda karakter juga kan, dia lebih defense-nya lebih dapat lah kan buat si Jaja. Begitu ini nggak ada, kayaknya itu jadi timpangnya si Dewa sih ya. Terus di luar itu kemarin baca-baca, karena baca itu katanya Rafael Struijk itu cuma membuka 2 shoot sebagai penyerang sayap, dia 2 shoot, 1 kena kiper misalnya akurat, 1 nggak akurat gitu. Satu lagi itu ya, tendangan jumpa fans. Tendangan jumpa fans, melambung jauh ya. Itu. Terus dari kemudian kemarin tuh yang menarik adalah kan dia sempat ya biasalah kritikan kan, gimana ini debutan pemain diaspora ya kan, label timnas, levelnya udah Piala Asia. Seperti apa? Terus kemudian kemarin sempat lihat dari statementnya coach Ricky Ring, katanya bahwa dia masih percaya sama Rafael Struijk ini. Dia termasuk pekerja keras tuh, saat latihan tuh katanya pekerja keras dia. Pekerja keras, punya potensi bagus, dan dia alasannya tuh karena Struijk nggak punya ruang. Bilang gitu. Ya, dia nggak punya ruang. Menir. Kemudian Menir, terus dia bilang 15 menit saya geser dia ke sayap gitu. Karena akan ditopang oleh Egy dari tengah gitu, saya gitu. Cuma dia katanya tidak punya ruang gitu. Jadi mungkin Malot nerapin low block mungkin ya. Jadi dia susah untuk menyerang ke tengah atau membuat bola eksplorasi di ruang antar lini gitu. Cuma masalahnya adalah ya welcome in Liga Indonesia gitu. Siapa bilang Liga Indonesia ini gampang gitu. Nah ini kita lihat nih, ya kan? Ekspektasi publik kan, wah ngapain sih dari Australia pindah ke sini gitu. Ya nggak berkutik juga. Kemarin juga sempet tuh yang rame netizen bilang dikantongin Safrudin Tahar gitu kan. Buset ya kan, timnas dikantongin Safrudin Tahar gitu kan. Jadi kayak seru rame aja gitu. Bukan si siapa yang baru backnya dari Persib, Franka, tapi dikantonginnya sama Safrudin Tahar gitu kan, kayak wah seru nih. Jadi ya welcome to Indonesia, Bu Rafael ya. Geser ke Malot nih. Oke. Malot kan musim lalu bikin kejutan besar. Ya. Satu-satunya tim pakai pelatih lokal sampai akhir musim, finish di peringkat 3. Musim ini pun mereka juga masih tetap percaya sama pelatih lokal, sama Henry Susilo yang bisa dibilang tuh beberapa pengamat sedikit meremehkan lah Henry Susilo ini. Tapi ternyata di pertandingan pertama dia bisa menang 3-1 lawan Dewa. Ini menurut abang-abang nih, siapa sih pemain kunci Malot yang kemarin tuh jadi membuat perbedaan besar? Kalau gua sih liatnya Sayuri ya, waktu yang dikasih umpan ke Yance Yakob. Ya itu. Dua-duanya bingung gue. Dia kembar ya, karena susah, tipikanya mirip kadang, lagi. maaf nih ya, Sayuri saudara, tapi gue karena masih bingung mana Yance mana Yakobnya gitu. Tapi yang pokoknya yang ngasih umpan ke Ciro pas yang golnya itu susah itu meskipun kesana kayak remeh kan, tapi itu susah. Kan Ciro sendiri kan ngakuin kan, dia sampai naruh di paha tuh dicium. Itu susah itu, umpan gitu tuh susah. Jangan dianggap gampang, itu menurut gua dia tuh. Kuncinya tuh di situ. Dia memecah buntuannya tuh dia. Bang Dika nih siapa? Kalau gua sih siapa tuh yang dari Brasil, timnas Armenia itu? Angulo. Karena dia kunci, jadi semacam kayak kemarin kan dia bermain defense-nya bagus, kuat gitu loh. Dan dia jadi kayak opsi membagi bola ke Tiron Del Pino sama si Vico sama Ciro itu jadi enak gitu. Jadi jalan kan. Jadi fast break-nya kan kemarin luar biasa ya, keren ya. Begitu dapat satu sentuhan peluang mereka langsung jantung pertahanan Dewa tuh langsung kayak nggak ada. Itu di basket kalau di bola transisi katanya. Transisi. Transisi. Kalau kebiasaan fast break nih, maaf. Fast break cepat, jadi dia langsung kayak Malot United tuh kayak nggak ada tembok. Dewa United tuh nggak ada tembok buat
ngehadang serangannya kan. Jadi Iya, kan dia iya. langsung si Sayuri Brothers dapat atau si Ciro yang dapat kan. Nah, itu yang Sama- pas gol keduanya Malut itu juga apa ya? Keren sih maksudnya. Oh iya, umpan dari belakangnya Iya, si Franka. baru kick off babak benar, kedua, iya, iya. Franka umpan Umpan jauh, jauh, itu langsung- dapet Kuipers blunder. Iya. Ya itu kayak ini Kuipers yang digadang-gadang batu tangguh malah pertandingan pertama bikin blunder begini. Dan itu meruntuhkan Dewa sih ya kan, mereka mau ngejar 1 gol, tiba-tiba baru babak kedua mulai gol tuh kayak udah Iya. meruntuhin mental mereka. Oh, ibaratnya- Nah, kan langsung Jan waduh, Olden nih pas halftime udah bikin rencana. iya, udah kan tet. bobolan di awal kan. Langsung aduh buyar semua gitu kan. Itu sih itu juga menarik ya. Buat yang banyak Franka itu. Tapi ini PR juga buat si Jan Olde ya, Iya. bahwa dia sebagai pelatih bisa nggak mengendalikan ego di ruang ganti Nah, itu. Iya, itu. iya benar itu Itu benar. paling penting tuh di Dewa. Iya, Soalnya iya. kita pun ya kita nggak usah puji lah, kita tahu Egy itu sebenarnya pemain sayap sebenarnya kan. Iya. Dia striker sayap lah itu hanya. Kita tahu di tengah. Kan kalau main dengan 4-3-3 gitu kan 3-3 di tengah itu harus tengah yang jangkar ngontrol kan, bukan yang main yang ke pinggir-pinggir. Iya. gitu ya. Nah, kita kan tahu Egy gimana karakter mainnya gitu kan. Nah, ditaruh di tengah. Ya, udah tahu hasilnya gimana lah gitu. Dan juga menarik. Dilema juga nih kalau mainin Struik berarti either Marukawa atau Egy yang dikorbankan. Bahkan Lili Pali kan. Maka Kan lebih Bali. ya, berarti harus rotasi Ya. kan. Nah, rotasi kan berarti harus pelatih bisa ngendalikan ego dong. Ya benar. Game ini sampai main, ini sama main, jangan semua bilang saya mau main, ya main aja 22 pemain situ semua kan. Iya gitu. makanya. Game internal. Kayak internal jadinya gitu. Makanya kan kemudian keputusan Papa Stefano buat ke situ kan juga dia pasti mau menit bermain kan, nggak Iya. mungkin enggak gitu loh. Nah itu dengan adanya sekarang strike buat regulasi U23 pasti jelas akan membuat pusing. Ya no udah. mereka. Ya apa ya, ibaratnya hampir bisa dipastikan lah kalau sampai akhir musim ya, Struik main 80% starter. Oke bisa. Ya, karena Kalau- regulasi. ya, tapi nggak tahu nih bursa transfer masih buka ya. Kalau Masih sampai kecuali akhir dia Agustus. akan mendatangkan U23 lain ya dari Ah. mungkin dari klub lain mungkin ya. Tapi kan kita nggak tahu. I think possible ya kan, Ya, sampai September windownya. Ya makanya kalau dia Tiba-tiba datangin itu kan minjem hoki Caraka. Buset. atau udah tiga Kasihan lain. Bagaskara dong ya. Iya makanya kan. Bali United nih juga yang imbang 1-1 lawan Iya. Persik kayak itu juga ya jadi sorotan sendiri karena ya gimana ya, lu pelatihnya bagus dari Belanda, Juni Jansen, dari Eredivisie pula, bukan dari RC Divisi dan di bawahnya. Iya. Main lawan Persik Kediri Iya. di kandang, Iya. ketinggalan dulu, Iya. menit terakhir baru apa ya Ini. bisa ngamanin poin lah, itu juga 1. Nah ini gimana nih Om ngelihat debutnya Juni Jansen nih? Satu kata aja gua, satu kalimat lah, ini Indonesia menir. Iya. Bukan Eropa ya. Kadang-kadang gua selalu bilang sama pemain Eropa yang main di sini tuh dulu, kalau main Indonesia semua lu punya mindset di Eropa, buang jauh-jauh. Ya kan? Apa yang lu baca di Eropa dibuang jauh-jauh. Di sini udah liga baru, liga budaya baru, harus dari nol lagi mulai main bolanya. Artinya harus mengenal culture budaya main lokalnya, culture budaya pelatih lokalnya seperti apa, para asistennya para asisten macam-macamnya ya. Dan pelatih kepalanya seperti apa. Ingat, kadang-kadang pelatih kepala kan nggak cuma Eropa, kadang kita pelatih Brazil kan. Iya. Dan Brazil sama Eropa beda loh, beda kultur filosofi, kan, ya. beda filosofi. Jadi harus menyesuaikan. Nah, kadang-kadang kan itu nggak disesuaikan. Nah, mungkin ya. Mungkin dengan ego, saya Belanda, non saya Belanda, lo terapin Belanda. Indonesia anti teori kayak gitu kan. Iya. Cuma apes juga sih sebenarnya Bali kan dia golin dulu kan. Sempat yang babak pertama kan? Iya golin dulu VAR, terus kemudian di VAR kan gara-gara pemain Persik di luar garis gawang tuh loh. Dia di luar garis gawang jadinya tipis banget lah, jadi offset dia. Itu sih. Apes dong, Tapi maksudnya. apes kan makanya. Tapi gol balasannya sih Yang Kopi menurut Taufik gue ya? Kopi Taufik sih oke, dan dia pemain termahal kan. Katanya Ya, kan katanya. Pak Yabes ini kan pemain termahal tuh. Kopi Taufik. Bukan, Taiman gue paling ngasih umpan. Oh, iya. Itu ke pemain itu oke sih, maksudnya dari posisi scrimmage dia yang jauh tahu ada Boris Kopi Taufik, itu termasuk oke sih. Jadi yang menarik itu cuma melihat pemain termahal ini ntar akan kayak apa nih. Ya ibaratnya di pertandingan pertama kemarin nih culture shock lah ya buat Ya, Jimmy Johnson. Pasti culture shock itu. Nah, di sini baru bakal kelihatan nih kapasitasnya dia sebagai pelatih divisi. Iya. Ya. Apakah dia bisa menyesuaikan timnya dengan kondisi di Indonesia atau malah mempertahankan egonya dia? Iya. Kan semua remain to be seen ya, meskipun katanya sekarang ada apa? Ada orang kompetisi di LIB yang orang Jepang, tapi kan semua masih remain to be seen kan, Iya. kinerjanya kan. Wah, mungkin wasit membaik, iya mungkin itu tanda kutip kan. Jadi dia harus learning dulu lah. Kalau pasti gue yakin juga pasti Bali manajemennya Pak Yabes dan kawan-kawan pasti mikirnya tidak akan memberi target yang muluk-muluk tahun ini ya. Iya. Semua baru kan, oke.
semua pasti ada adaptasi dulu lah, learning dulu lah gitu. Oke, sebelum kita ngebahas ke segmen selanjutnya, kita Oh iya. minum dulu. Pada ngomong nggak usah. Iya, harus dulu nih, minum dulu nih. Nah, ini kita ada kopi Uang Emas, kopi dari Surabaya. Gresik. Ya, Sama Surabaya, ya, di rural area lah. tipis. Kopinya nih apa ya? Enak, bold. Jadi kalau lu lemes, lu butuh tambahan energi, butuh biar melek lagi, kopi Uang Emas solusinya. Kemudian Sama-sama. kalau lu habis kopi kayak aduh agak gatel nih, ada Aku Viva. Harganya murah, bisa ditemuin di mana-mana. Rasanya menyegarkan buat kantong dan buat tenggorokan. Minum dulu kan. Ngopi minum air putih. Minum air putih. Nah nanti nih kalau lu Itu mandi, mah gorengan. kalau lu pada mandi, jangan lupa pakai sabun Kaf. Sabunnya wangi dan apa ya? Sangat kalau pakai itu langsung rasa bersih lah pokoknya. Sabun Kaf, ada sabun mukanya juga. Nanti kalau udah mandi, udah ganteng gitu, jangan lupa pakai parfumnya supaya makin ganteng dan Tuh pacaran dah. betul. Pakai sunscreen-nya juga supaya nggak kena kanker kulit. Ah, benar. Gitu. Oh iya, paling penting tuh. Oke, next ke pembahasan selanjutnya. Ini di pekan kedua ada 9 pertandingan juga ya. Ini gue bacain satu-satu. Jadi ada Semen Padang lawan Dewa United, Oke. Malut United lawan Bali United. United itu banyak banget deh. Iya, kita banyak United nih. Persik Kediri lawan Madura United, Persita Tangerang lawan Persebaya Surabaya, PSIM Yogyakarta lawan Arema, Bayangkara Presisi Lampung lawan PSM, Persis Solo lawan Persija, PSBS Biak lawan Borneo FC, dan terakhir ada Persijap lawan Persib Bandung. Nah kalau gue melihat dari jadwal ini ya, satu pertandingan yang jadi sorotan tuh buat gue Persijap lawan Persib. Karena di pertandingan pekan pertama Persijap di luar dugaan bisa imbang lawan PSM, di away lagi di markas PSM. Oh. Dan ini mereka balik lagi ke GBK langsung lawan juara bertahan. Nah, menurut abang-abang semua nih, apakah kejutan Persijap bisa berlanjut atau malah Persib yang apa ya menunjukkan keperkasaannya? Kalau gue bilang berhenti. Berhenti. Oke. Ini lawan Persib kan? Persib. Susah nih. Apalagi di kandang Persib kan, GBLA. Enggak, di GBK. Di Jepara. Oh, di Jepara nih mainnya. GBK. Oh, di Jepara. Iya. Oh, ntar dulu lanjut cerita nih kalau gitu. Makanya menarik. Menarik nih. Mestinya Jepara dengan dia kan mainnya militan ya Jepara setahu gua ya. Bisa tahan seri lah mestinya. Bisa kejutan lagi ya? Bisa. Apalagi bisa. Persib juga apa ya? Baru banget main dari AFC 2 kan, Iya. lawan Manila Tigers. Jadi mungkin Capek juga. nggak 100%. Iya. Kalau menurut lu gimana, Dik? Kemungkinan sih Jepara bisa ambil poin sih kayaknya ya, karena kan memang jadwalnya mepet ya sama jadwal Mepet. AFC kan, AFC Champions League. Cuma yang menarik adalah Bojan kan nggak tertebak. Ya itu. Makanya tadi bilang Itu. tebakan gua seri lah ya. Iya, Bojan ini nggak tertebak gitu. Tahu-tahu ada aja. Ada aja. Tiba-tiba Tangannya ya, harum bisa gitu, aja. tangannya harum tuh gitu tuh ya. Iya makanya, udah gitu sih. Ya kemungkinan sih bisa ambil poin satu lah Persijap gitu. Tapi ya itu Bojan ini selalu punya formula khusus gitu buat menang di pertandingan gitu. Nah, gue nggak tahu sekarang kan kalau musim kemarin ada Tiro Del Pino tuh, Iya. yang selalu jadi Puncak buntuannya. pemuncak buntuannya lah, pengubah skornya. Nah ini sekarang kita masih mungkin bisa lihat jadi sih. Patrikardi Bisa atau Ramon Tangke yang bisa. kemarin absen gara-gara cedera. Ya, atau Gio Cece Ya. juga bisa. Makanya kita lihat lah. Yang pasti kan kedua tim ini kan sama-sama semua isinya baru semua nih. Iya, baru ya kan? semua ya. Hmm. benar. Jadi kan mereka pasti masih adaptasi, masih mencoba mencari formula kan. Nah, tapi ya dalam hal musisi lokalnya masih unggul Persib kan. Ya. Nah, Ya, itu. makanya masih bisa. Nah, tapi itu nilai Persib itu di Bojan. Bojan tuh Iya. pelatih yang ya taktiknya sih biasa aja kalau gue bilang, cuma Ibarat kalau di Eropa mungkin kayak Ancelotti kali ya. Taktiknya biasa aja tapi man manajemennya bagus. tapi gua nggak setuju kalau disamain sama nanti Italia nggak sama. Italia itu kelas tuh. Ya. Jadi bukan itulah Ferguson jangan Ancelotti. Jadi ya itu tapi ya dia pandai nentuin Iya. pemain siapa yang bagus pada hari itu Ya, dan dia pintar banget itu sih. pintar sama psikologinya. Kita nggak tahu tiba-tiba misalnya kita nggak nyangka Febri yang main Iya, main kayak Febri. Kemarin Toto Febri golin lagi Iya, golin, setelah kan? sekian lama dia nggak- Udah diremehin, Iya. udah nggak dianggap main bikin gol lagi kan. Itu gua kemarin
buka Instagramnya Persib ya, ngeliat grafis soal Febri bikin gol itu kayak gue sih ngeliat kopinya keren, take a bow. Oh iya, Oh, take a oke. bow nih. Keren. Padahal dia berapa purnama itu nggak Iya Iya, kan, musim lalu bener. cedera berapa parah kan? purnama loh. Iya. Iya, cedera parah berapa purnama sempat Iya, terbuka. awalnya. Malah isinya mau dipinjam kan? Iya. Iya. Cuma Yang- dan dia tetap bertahanin gitu. Saya menarik juga. Awalnya dikira bakal Sadil yang gacor, ternyata langsung Febri yang tancap Ya. gas kan. Kan Tapi- biasanya pemain kan dengar gitu kan, waduh, terus resah kan. Ya. Nah, tapi nggak ada Nah. bunyi-bunyi bisa-bisanya kan. Berarti kan dia si Bojan bisa Yes, mengganti itu benar. calm down gitu kan. Dia bisa membuat mental pemain yang mungkin udah gue udah hilang dari peredaran atau gue tertekan gue dengan sorotan publik Bandung yang luar biasa. Kok gue tapi nggak pernah main ke masa-masa sulit lah, tapi dia bisa bangkitin potensi Nah dia itu lagi, Adam kan Alis juga bagus. begitu. Oh iya, Adam Alis. Ada Iya. sebelum di Persib kan di Bayangkara ya, Iya, bener. ya bukannya jelek ya, Iya. cuma ya B aja. Ya kadang kum lah, kadang salah, kadang kumat. Ya, ini gara-gara Bojan jadi gacor lagi. Iya, benar. Ini sama satu lagi yang pertandingan di pekan kedua yang jadi sorotan ini duel tim pesakitan ya, Persita lawan Persebaya. Nah itu. Kalau Persebaya pesakitan ya. Nah, Kan kalah, ah, kan kalah. kan sebagai ini bonek nih. Kalau misalkan Bukan bonek. Persebaya. Mantan CEO. Oh iya. Iya, iya. Kan sekaligus Sama. heeh. fans dan ini. Kalau misalkan gagal repoint lagi nih. Eduardo Perez lanjut or not nih. Kalau gua tanya besar. Iya maksudnya Iya, akan keluar nggak nih tapi tagar? kan lu tahu apa sejarah Liga 1 kan? 3 kali game kalah iya. out kan. Makanya kan kalau dua ini kan kalau dia misalkan gagal poin lagi nih, ya kalah lagi ya. Akan muncul nggak tuh gelombang Di bonek. Ah. Bonek mas nggak usah muncul sekarang udah muncul. Nggak usah nunggu game kedua game sekarang pun udah muncul apa kalau di kandang lah kan gila. Iya. Meskipun promosi bola. Meskipun pada game itu sebenarnya yang nguasain Persebaya ya. Iya. Tapi ya PSG pandai mati momen-momen terakhir kan. Hmm. Nah itu bagusnya pelatih itu kelasnya pelatih ya beda Iya, kelas iya. kan. Kita tahu sih siapa tuh yang apa? Van Gastel. Van Gastel tuh emang pelatih kelas. Gua tahu Iya. dia pelatih kelas. Jadi dia mungkin bisa momennya masukin si A si yang Iya. jadi ini ya. Itu bisa baca kan gitu. Nah, situ kan mungkin Edunya apes aja lah. Jadi Kalau misalnya- saat ini masih gua nggak apes, tapi kalau yang kedua kalah lagi, yang ketiga kalah, berarti lu emang nggak jadi mati kepala nggak pantas gitu aja. Nah, ini Persita juga menarik nih karena kemarin kalahnya telak lawan Persija. Dan kalau Spena nih debut di Indomilk Arena nih, kayak apa ya? Bukan debut juga sih karena musim lalu Persija berapa kali di Indomilk Arena juga. Iya. Cuma kali ini dia sebagai yang punya rumah nih di Iya. Indomilk Arena. Menurut abang-abang nih, bakal gimana jalannya pertandingan Persita lawan Persebaya? Dengan dua tim yang Ya, kalah. yang pasti Persebaya kan pasti ingin ngejar kemenangan kan. Setelah kalah di kandang kan, dia pasti ingin ngejar poin 3-nya di away ini. Cuma susah juga ya ini Persita. Jangan lupa Persita ada kunciannya. Siapa? Erling Caraka. Ah, Kan kemarin bilang ya karena Erling Caraka nggak main ya. Iya. harapan gua sama Persita bukan di Erling Caraka. Siapa tuh yang pemain Serbia striker Alexa Oh ya. itu. Ya itu gue tahu. Itu setahu gua dia bisa jadi apa pembeda lah Ketentuan ya. situnya. Cuma ya sekali lagi si siapa nih pelatihnya? Pena. Karena kan dapat tim squad yang sudah setengah dibentuk sama manajemen. Iya. Nanti kan tidak full ajikan dia. Artinya belum tentu semua pemain di situ kan bisa men-transfer apa yang diinginkan di kepala dia kan gitu. Jadi itu pasti akan susah lah buat Persita untuk segera bangkit atau butuh waktu lah. Jadi Persebaya bisa aja curi poin di sini, curi poin penuh ya. Bisa. Atau ini momen buat si Edu Perez buat ngambil poin. Itu juga. Ya kan? Jadi ini kedua pelatih sama-sama membuktikan. Iya. benar, pembuktian Karena itu. tekanannya sama-sama besar nih. Sama besar. Ini udah pelatih Spanyol nih Ya, dua-duanya. derby Ya kan? Di satu sisi entrenador. dari supporternya banyak dan fanatik itu, satu sisi kemarin kalah 4-0 terus sekarang main di kandang. Tekanannya ya sebesar apa dan coba? sama juga ini kedua pelatih megang tim yang pemainnya semua bukan mereka semua yang full yang milih Iya. ya kan, jadi ya mereka harus muter otak lah, muter otak itu 1000 kali tuh gimana caranya ngatur pemain-pemain itu kan gitu. Oke, segini aja pembahasan di Koprol Bola edisi Bedah Liga 1. Untuk teman-teman semua yang mau mengutarakan prediksinya atau mengutarakan unek-uneknya langsung tulis komentar aja di bawah. Nanti kita diskusi bareng di situ. Terima kasih juga untuk Kopi Uang Mas,
Aku Viva dan Kaf. Untuk sponsor-sponsor lain yang mau produknya mejeng di kita, kabarin aja. Ntar kita gampang lah bisa diatur. Dan juga kita juga membutuhkan sponsor supaya kita bisa berangkat ke Ternate. Ada yang mau Ternate nih ngapain? Ada yang mau naik haji ke Ternate Itu nih. nggak mau lihat uang 2.000 di sini ke Gamalama. Itu tujuan Oh, gua. itu ya. Oh, Oh, ya kan? persis ya, sama ya? Sama ya, ternyata ada beneran nih. Nah Mau itu, buktiin, dia gue mau penasaran buktiin. ini 2000 mitos atau beneran nih. Oke, akhir kata gue Kenza, mewakili Om Lano dan Andika pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Ciao.